Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menyupai Anda malam ini bersama saya Henry Nanlohi. Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Tiga kabupaten terluar di Maluku akan terakses internet di tahun 2019 mendatang. Kemenhub gelar pendidikan keterampilan pelayaran di HPN Maluku 2017. Kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Menteri Kominfo Republik Indonesia memastikan tahun 2019 mendatang 3 kabupaten terluar di Maluku sudah tersambung dengan internet. Masuknya jaringan internet di 3 kabupaten terluar di Maluku itu melalui jaringan kabel laut. Maluku saat ini memiliki 3 kabupaten luar yang berbatasan langsung dengan negara Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste. 3 kabupaten tersebut masing-masing Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru. Ketiga kabupaten terluar tersebut hingga kini masih sangat minim dalam bidang komunikasi. Selain komunikasi, infrastruktur pembangunan meliputi jalan dan pelabuhan juga masih terbatas. Melihat kondisi yang ada itu, pemerintah Provinsi Maluku telah memprioritaskan pembangunan di 3 kabupaten terluar tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua dalam acara silaturahmi pemerintah Provinsi Maluku dengan peserta HPN Selasa malam. Melalui kegiatan HPN di Ambon, pemerintah provinsi berharap adanya perhatian pemerintah pusat terhadap 3 kabupaten terluar di Maluku itu. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kominfo RI Rudiantara memastikan kebutuhan akan sarana komunikasi di 3 kabupaten terluar di Maluku itu akan segera terrealisasi. Melalui kabel laut, Kementerian Kominfo akan memasukkan jaringan internet di 3 kabupaten tersebut. Sesuai rencana, pada tahun 2019 mendatang 3 kabupaten tersebut sudah terakses dengan jaringan internet. Sementara itu, Ketua PWI Pusat Mardiono mengatakan saat ini wartawan dari seluruh Indonesia dan sejumlah negara telah hadir di Ambon untuk mengikuti peringatan Hari Pers Nasional. Melalui Hari Pers Nasional tahun ini diharapkan bisa membawa manfaat besar bagi kemajuan Maluku. Pada silaturahmi ini, Gubernur Maluku turut menyerahkan piagam penghargaan kepada 17 wartawan senior di Maluku. Penyerahan piagam penghargaan ini turut disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan Ketua PWI Pusat. Acara silaturahmi pemerintah Provinsi Maluku dengan peserta HPN ini turut dimeriahkan oleh lantunan lagu-lagu Hawaiian dan penampilan artis Golden Memories asal Maluku, Selik Kalahatu. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Seribu pemuda akan dilibatkan dalam kegiatan pendidikan keterampilan pelayaran oleh Kementerian Perhubungan. Pendidikan keterampilan pelayaran ini menandai rangkaian puncak pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2017, 9 Februari yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Seribu pemuda-pemudi yang akan dilibatkan dalam pendidikan keterampilan pelayaran telah diseleksi dan sementara mengikuti tes kesehatan. Program pendidikan keterampilan pelayaran yang diprakarsai Kementerian Perhubungan merupakan dukungan terhadap pelaksanaan Puncak Hari Pers Nasional 2017 di Ambon. Dukungan Kementerian Perhubungan ini sejalan dengan tema HPN tahun 2017 di Ambon, yakni Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut. Menteri Perhubungan Budi Karya mengakui program pendidikan keterampilan pelayaran atau vokasi melibatkan 1.000 pemuda-pemudi yang lulus tes dan akan mengikuti pendidikan di sejumlah sekolah tinggi pelayaran. Pencanangan program vokasi yang diikuti 1.000 peserta akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Puncak Hari Pers Nasional tahun 2017 tanggal 9 Februari mendatang di Ambon. Esensinya vokasi adalah kita menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah yang berminat untuk menjadi pelaut. Juga pelaut-pelaut yang sekarang yang belum mendapatkan buku. Karena untuk mendapatkan buku pelaut itu mereka harus sekolah. Makanya kita sekolahkan, kita sediakan alokasi untuk
Provinsi Maluku 1.000 orang. Nah, 1.000 orang itu mungkin dari Maluku berapa, dari Maluku Utara berapa, disekolahkan nanti di Sulawesi Selatan. Program vokasi sangat bermanfaat bagi masyarakat Maluku karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang memerlukan banyak tenaga kerja profesional dalam bidang kemaritiman. Dalam pelaksanaan HPN 2017, beberapa kementerian meluncurkan program untuk mendukung percepatan pembangunan di Maluku dalam berbagai sektor. Akan dididik 1.000 orang. Di hari puncak HPN itu akan dilepas oleh Pak Presiden. Itu 240 orang. Untuk 1.000 orang itu dikasih tanggung jawab dibagi 2, 500 diserahkan ke Dinas Perhubungan dan 500 orang dikasih tanggung jawab ke Universitas Patimura. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam bidang pelayanan publik. Pemerintah daerah juga diminta membuka pelayanan publik selama 24 jam. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini memiliki 3 program prioritas dalam bidang pemerintahan. 3 program prioritas itu meliputi peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara. Untuk pelayanan publik, Menpan RB Asman Abnur meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk membuka pelayanan publik kepada masyarakat selama 24 jam. Hal itu disampaikan Menpan RB dalam kegiatan seminar inovasi pelayanan publik untuk kebangkitan Maluku di Ambon Rabu pagi. Melalui seminar ini, Menpan RB berharap adanya terobosan yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku dalam melakukan inovasi pelayanan publik sehingga dapat dijadikan contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia. Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan inovasi dalam bidang pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu inovasi pelayanan publik yang dilakukan adalah sistem pelayanan gawat darurat terpadu yang kini sudah ada di Rumah Sakit Haulusi Ambon. Selain itu, pemerintah Provinsi Maluku juga melakukan terobosan dalam membangun kerukunan umat beragama yang implementasinya dalam bentuk pembangunan perkampungan multi etnis dan kultur di Maluku. Melalui sejumlah terobosan yang dilakukan itu, Gubernur Maluku menyatakan siap untuk melakukan inovasi pelayanan publik di daerah ini. Langkah yang ditempuh pemerintah Provinsi Maluku itu didukung sepenuhnya oleh PWI Pusat. Sekjen PWI Pusat Hendrik Bangun mengatakan kegiatan seminar yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya PWI untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku. Pada kesempatan ini, Gubernur bersama Ketua DPRD dan Bupati Semaluku turut melakukan penandatanganan deklarasi inovasi pelayanan publik. Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB dan sejumlah bupati yang berhasil dalam melaksanakan pelayanan publik di daerahnya. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Polisi menggelar operasi Cipta Kondisi dengan melakukan razia minuman keras di sejumlah kios dan toko-toko penjual minuman di Kota Ambon. Operasi Cipta Kondisi tersebut dalam rangka pelaksanaan Hari Pers Nasional di Ambon. Razia minuman keras di Kota Ambon ini dilaksanakan Selasa siang. Pasar Lama, Jalan Pantai Mardika menjadi target operasi pertama razia miras ini. Dari lokasi ini, petugas mendapati puluhan jerigen ukuran 35 liter berisi minuman keras tradisional jenis Sopi dan Sageru. Selain di lokasi Pasar Lama, aparat menggerebek 2 rumah warga di kawasan Amans yang disinyalir menjual minuman keras. Dari dalam rumah warga tersebut juga didapati puluhan botol minuman bermerek namun berisi Sopi. Operasi Cipta Kondisi dalam rangka menjaga Kamtipmas di Kota Ambon menjelang Hari Pers Nasional ini melibatkan 50 personil gabungan TNI Polri. Kegiatan dalam rangka Cipta Kondisi menjelang kunjungan Presiden dan Presiden ke Kota Ambon. Pelibatan personil kita libatkan ini gabungan, ada gabungan TNI, ada dari Kodim, dari POM, sama Ditsabara Polda, dan dari Polres sendiri. Kurang lebih 50 personil, sasarannya yaitu miras di Pasar Mardika dan Pasar Lama. Seluruh hasil sitaan aparat itu diamankan ke Mapolres Ambon.
Sedikitnya 1.000 lebih liter sopi dan sageru ini langsung dimusnahkan dengan cara dibuang ke saluran pembuangan air di halaman Mapolres Ambon. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Dua gedung kantor milik pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara semalam ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran dua gedung kantor di Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara terjadi sekitar pukul 21:20 waktu Indonesia Timur semalam. Gedung kantor yang terbakar itu adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta kantor kearsipan perpustakaan yang berlokasi di Kompleks Pendidikan Kota Bobong. Sekitar 40 menit, kedua gedung tersebut rata dengan tanah dilalap api. Kebakaran itu diduga akibat arus pendek listrik yang berasal dari salah satu ruangan kantor. Hampir tidak ada barang atau dokumen yang dapat diselamatkan dalam kebakaran tersebut. Hal ini diakibatkan tiupan angin kencang yang mengakibatkan api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh gedung kantor. Warga sekitar hanya berupaya menyelamatkan barang seadanya. Tidak ada mobil pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Taliabu, Salim Ganiru, mengakui pemerintah Kabupaten Taliabu belum memiliki mobil pemadam kebakaran. Pemerintah setempat baru membentuk UPTD pemadam kebakaran serta melakukan rekrutmen tenaga pemadam. Polsek setempat masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran itu. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Masyarakat diminta cermat, bijaksana, dan cerdas dalam menyaring informasi, khususnya yang diunggah melalui media sosial. Masyarakat juga diminta untuk tidak membagikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Berita hoaks atau berita yang tidak jelas kebenarannya kini marak diunggah melalui berbagai aplikasi di media sosial. Menyikapi hal tersebut, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, masyarakat diharapkan bijaksana, cerdas, dan cermat dalam memahami isi dari berita yang dibaca melalui media sosial. Apalagi bila berita itu mengandung unsur provokatif dan unsur sara. Masyarakat juga diminta tidak membagikan berita hoaks tersebut kepada orang lain sebelum dicek kebenarannya. Masyarakat diharapkan cermat, bijak, dan cerdas di dalam memahami informasi itu, dan apabila itu diterima, lebih bagus para pengguna media sosial jangan share kepada yang lainnya. Biarkanlah itu menjadi milik kita sendiri dan kalau perlu dinyatakan sebagai sampah ya. Kita delete saja daripada kita share lagi kepada yang lain, maka akan semakin memperluas. Irjen Polisi Boy Rafli Amar menyebutkan, di era canggih seperti saat ini, semua hal bisa diketahui dengan cepat. Semua bisa diakses dengan gadget canggih, dimanapun berada jika tersedia jaringan internet. Begitu mudahnya informasi didapat, namun tidak serta-merta berdampak positif. Bahkan lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari berita yang tidak jelas kebenarannya. Olehnya dengan sikap cermat dan cerdas dalam memahami informasi, Kamtibmas diharapkan juga bisa tetap terpelihara di tengah masyarakat. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, berikut dapat Anda ikuti sejumlah kegiatan dalam rangka Pilkada serentak di Maluku. KPU Kota Ambon kembali menggelar debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017. Kedua pasangan calkada nomor urut 1 Richard Lohonapesi Syarif Hadler dan nomor urut 2 Poli Kastanya Samatu Konsina tampil memaparkan visi misi serta program kerja mereka. Debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017 merupakan debat terakhir bagi kedua pasangan calkada nomor urut 1 Richard Lohonapesi Syarif Hadler dan paslon nomor urut 2 Poli Kastanya Samatu Konsina. Debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota semalam berlangsung di Baileu Oikumene. Debat publik kali ini dipandu moderator Yusuf Madubun yang kini menjabat sebagai wakil rektor 3 Universitas Patimura.
Penetapan moderator debat publik dilakukan dengan persyaratan kalangan profesional akademik atau tokoh masyarakat yang memiliki integritas, jujur, dan simpatik. Masing-masing pasangan calon disertai jumlah pendukung sebanyak 150 orang. Ketua KPU Kota Ambon, Martinus Kainama, menyatakan kampanye merupakan upaya pasangan calon menawarkan visi, misi, dan program atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih. Kampanye juga merupakan wujud pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis. Kainama meminta warga Kota Ambon pada waktunya datang ke TPS untuk menyuarakan hak politik mereka pada Pilkada Kota Ambon tanggal 15 Februari nanti. Debat publik kedua ini mengangkat tema memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Pada debat ini masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tampil menyampaikan visi, misi maupun program kerja mereka untuk memimpin Kota Ambon 5 tahun mendatang. Calon wali kota nomor urut 1 Richard Wanapesi dalam paparan visi misi menyatakan Ambon memiliki keunikan yaitu keberagaman etnis dan budaya. Hal ini membuat Ambon berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Ambon juga dapat disebut sebagai sebuah miniatur Nusantara. Dengan keanekaragaman tersebut, maka perlu adanya pembangunan harmonisasi sosial di antara berbagai etnis dan budaya ini. Sementara calon wali kota nomor urut 2, Poli Kastanya, menyatakan melalui visi besar pantas akan membangun Kota Ambon yang berkeadaban, berkeadilan, dan sejahtera, serta adanya partisipasi aktif masyarakat. Sementara misinya dituangkan dalam program Pro Rakyat. Melkilatus Saule, Yohanes Limba melaporkan. Dukungan warga Kota Ambon kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Poli Kastanya Samlatu Konsina, terus mengalir. Di Kelurahan Waihaong, Kelurahan Batu Meja, dan Negeri Paso, warga tumpah ruah mengikuti kampanye pantas. Kehadiran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Poli Kastanya Samlatu Konsina, di Kelurahan Waihaong disambut para relawan dan warga setempat Minggu siang. Calon wali kota Ambon, Poli Kastanya, mengatakan pantas hadir di Waihaong tidak membawa isu, melainkan program pro rakyat dan pro lingkungan. Kelima program itu yakni membuka lapangan kerja yang luas, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pasar dan terminal yang layak, serta penyediaan lingkungan hidup yang berkualitas. Calon wakil wali kota Ambon, Samlatu Konsina, mengajak warga Waihaong menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dengan mencoblos nomor urut 2. Sementara di Terminal Transit Paso Minggu sore, kedatangan pasangan pantas dan tim pemenangannya untuk berkampanye tatap muka disambut ribuan warga setempat. Dalam kampanye itu, pasangan calon dengan nomor urut 2 menghadirkan sejumlah jurkam dari partai koalisi, mantan wali kota Ambon MJ Papilaya, dan Bupati MBD Barnabas Orno. Para jurkam berorasi menyampaikan visi misi dan berbagai program pro rakyat dari pantas yang mendapat dukungan dari sebagian besar anggota DPRD Kota Ambon. Pantas juga berkomitmen menyelesaikan pembangunan terminal transit untuk mewujudkan Paso sebagai salah satu sentral ekonomi. Sementara itu, saat berkampanye di Kelurahan Batu Meja, pantas juga disambut ribuan warga setempat. Warga tumpah ruah hingga ke badan jalan untuk mengikuti jalannya kampanye. Jurkam pantas meyakinkan warga setempat terhadap program pro rakyat. Berbagai program pro rakyat itu semuanya bermuara pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon. Devi bin Umar dan Hamzah Tumia melaporkan. Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rahakbau meminta warga Batu Meja tidak termakan isu tidak benar yang menjatuhkan salah satu pasangan calon. Isu tersebut dinilainya tidak memberikan pembelajaran politik yang benar bagi warga Kota Ambon. 9 hari tersisa menjelang Pilkada Kota Ambon yang dihelat 15 Februari pekan depan, bergulir berbagai isu tidak sedap terhadap pasangan Paparisa Baru. Waktu tersisa ini dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk mengambil simpati rakyat terhadap pasangan kandidat. Namun jika isu ini hanya untuk mendiskreditkan salah satu pasangan calon, maka hal ini bukanlah sebuah pembelajaran politik yang baik. Padahal di tengah serangan berbagai isu ini, tanpa disadari bahwa rakyat sudah semakin cerdas menentukan pilihan politiknya.
Hal ini dikemukakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Paparisa Baru Richard Rakbau dalam orasi politiknya pada kampanye terbatas di kawasan Batu Meja Senin kemarin. Rakyat mesti mencerna berbagai isu ini dengan cermat agar tidak mudah terpengaruh. Menurutnya untuk meraih kekuasaan telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak santun dan bermartabat. Calon Wali Kota Ambon Richard Wonapesi menyatakan tidak akan pernah membalas fitnahan yang dialamatkan ke kubu Paparisa Baru. Wonapesi menyatakan dirinya bersama calon Wakil Wali Kota Syarif Hadler telah berkomitmen untuk menjadi pelayan bagi masyarakat. Dengannya komitmen ini mesti diteruskan lagi 1 periode ke depan. Wonapesi mengakui jika Kota Ambon tidak berkembang seperti saat ini, dirinya tidak akan lagi maju sebagai wali kota. 1 periode belumlah cukup membenahi sejumlah persoalan pembangunan. Untuk itu Wonapesi meminta dukungan warga Batu Meja memenangkan pasangan Paparisa Baru pada Pilkada Kota Ambon 15 Februari mendatang. Komitmen dukungan terhadap pasangan Paparisa Baru ini dinyatakan warga setempat lewat pernyataan sikap relawan Batu Meja for Paparisa. Setelah menyatakan sikap mereka, calon wali kota Ambon melantik para relawan ini dan berharap mengawal proses pemilihan dan penghitungan suara dari berbagai peluang kecurangan yang terjadi. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Beralih ke berita lainnya, Saudara, perekonomian Maluku tahun 2016 tumbuh sekitar 5,67%. Pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh kategori. Perekonomian Maluku tahun 2016 tumbuh sebesar 5,76%. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh kategori. Jasa keuangan dan asuransi merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,22%, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 8,35% dan kategori jasa pendidikan sebesar 7,97%. Struktur perekonomian Maluku menurut lapangan usaha tahun 2016 masih didominasi 3 kategori utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,87%. Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib 22,43%. Sedangkan perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 11,18%. Potret perkembangan ekonomi Maluku dikemukakan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Dumangar Hutawuruk di Ambon. Kepala BPS mengatakan potret ekonomi Maluku triwulan 4 tahun 2016 sebesar 3,49% dibanding triwulan 3 tahun 2016. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 7,40%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi sebesar 9,19%. Ekonomi Maluku triwulan 4 tahun 2016 bila dibandingkan triwulan 4 tahun 2015 tumbuh sebesar 5,91%. Angka itu menurut BPS lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,54%. Hamja Tumia melaporkan.